Siapkan 1 saset Nutrijel mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu, tambahkan 400 ml air panas. Lalu nyalakan apinya. Setelah itu, kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding sehingga rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Bila sudah, lalu tambahkan dengan setengah saset SKM dan juga sedikit pewarna makanan. Setelah itu, aduk-aduk sampai kedua bahan ini larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cetakan kue talam yang ukuran kecil. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding mangganya, kemudian tuangkan ke dalam cetakan satu persatu. Setelah semua cetakan terisi, lalu kita diamkan sampai mengeras. Setelah kurang lebih 30 menit, lalu kita keluarkan lagi pudingnya dari dalam cetakan. Setelah itu, kita taruh pudingnya ini ke dalam mika. Lakukan terus sampai selesai ya. Kemudian untuk putih telurnya kita siapkan 1 saset Nutrijel Blend. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu tambahkan dengan 1 saset SKM. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke dalam cairan puding.
Untuk langkah selanjutnya, kita tuangkan cairan puding susunya ini ke dalam cetakan. Tuang dari sisi pinggir melingkar. Dan jangan sampai puding kuningnya ini terendam oleh puding susunya ya. Lakukan terus sampai selesai ya. Setelah selesai, kita diamkan selama beberapa menit. Siapkan 1 saset bubuk Nutrijel rasa stroberi ke dalam panci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Setelah itu, aduk-aduk terlebih dahulu supaya bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 400 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tidak ada bahan yang mengendap di dasar panci. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding, sehingga nanti rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Aduk-aduk supaya fruit acidnya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding ini ke dalam loyang dan diamkan selama beberapa menit. Setelah cairan pudingnya dingin dan mengeras, lalu kita potong kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Dimulai dari area horizontal terlebih dahulu, lalu dilanjutkan ke arah yang vertikal. Nah, setelah selesai, puding dadunya jadi segini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset bubuk Nutrijel plain. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu supaya bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air sebanyak 800 ml. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian tambahkan dengan 3 saset susu kental manis. Aduk-aduk kembali supaya susu kental manisnya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya. Nah, di sini aku pakai cup yang ukuran 65 ml ya teman-teman.
Setelah itu kita isi dengan puding yang sudah diiris bentuk dadu tadi. Nah, untuk masing-masing cup ini kita isi dengan 1 sendok puding dadunya ya teman-teman. Bila semua cup sudah terisi, lalu kita ambil puding susunya, kemudian kita tuangkan ke dalam cup. Ulangi terus sampai semua selesai ya teman-teman. Nah, untuk sisa puding susunya ini kita tambahkan dengan 1 saset pop es rasa stroberi. Kemudian kita panaskan kembali supaya bubuk pop esnya larut. Setelah bubuk pop esnya larut merata, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke dalam cup 1 per 1. Lakukan terus sampai selesai ya teman-teman. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 25 cup puding mosaik stroberi ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa kalian jual dengan harga Rp2.000 atau menyesuaikan dengan harga bahan baku yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, oke teman-teman, bila semua cup sudah terisi, lalu kita diamkan selama beberapa menit supaya pudingnya ini dingin dan mengeras. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan 2 saset bubuk Nutrijel rasa melon. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 10 sendok makan. Setelah itu, aduk-aduk kedua bahan ini terlebih dahulu supaya tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 900 ml. Setelah itu, aduk-aduk supaya bahan keringnya larut ke dalam air. Bila sudah, lalu nyalakan apinya. Kemudian bahan-bahan ini kita masak sambil terus diaduk-aduk supaya bagian yang ada di dasar panci tidak gosong. Setelah mendidih, matikan apinya. Kemudian aduk-aduk kembali supaya uap panas berkurang dan busanya juga hilang. Bila sudah, lalu kita siapkan cupnya terlebih dahulu. Setelah itu, kita isi dengan cairan puding melonnya. Lakukan sampai selesai ya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 1 sendok makan biji selasih. Kemudian kita rendam dengan air panas. Aduk-aduk supaya semua biji selasihnya terendam ke dalam air. Kemudian kita diamkan sampai mengembang. Langkah selanjutnya, kita siapkan 6 saset Nutrijel Plain. Tambahkan gula pasir sebanyak 450 gram. Kemudian aduk-aduk supaya kedua bahan ini tercampur merata. Bila sudah, lalu tambahkan air sebanyak 2500 ml. Untuk menuangkannya pun harus secara bertahap agar bahan-bahan keringnya ini tidak menggumpal.
Bila sudah, lalu kita tuangkan sisa airnya. Setelah itu, nyalakan apinya, lalu kita masak bahan-bahan ini dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk. Nah, setelah mendidih, matikan apinya, kemudian aduk-aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Bila sudah, lalu kita ambil cairan puding beningnya sebanyak 1000 ml. Setelah itu, tambahkan dengan 2 saset susu kental manis. Aduk-aduk supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Bila sudah, lalu tuangkan cairan puding susu ini ke atas lapisan puding melonnya. Lakukan terus sampai semua cup terisi ya. Nah, untuk sisa puding beningnya ini, kita tambahkan dengan 4 saset nutrisari rasa semangka. Tambahkan juga dengan biji selasih yang sudah mengembang. Setelah itu, aduk-aduk sampai bubuk nutrisarinya larut ke dalam cairan puding. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding semangka ini ke dalam cup. Setelah selesai, lalu diamkan selama beberapa saat.